Salto Saum untuk teman-teman senior, para peserta acara hari ini. Semoga tetap semangat di bulan Ramadannya. Ya, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan lebih dulu kepada terutama para junior ini yang ada di dalam acara hari ini, Pak Ruhyat Deni, Pak Dr. Ruhyat Deni Jaka Permana, kami biasa memanggilnya Pak Deni. Beliau adalah salah satu senior planner kita, lulusan Teknik Planologi ITB, angkatan 1981, pernah menempuh pendidikan master pada jurusan Teknik Transportasi di Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand 93, serta doktoralnya di Institut Pertanian Bogor. Beliau ini sekarang aktif sebagai akademisi, baik di MPWK Pasca Sarjana Universitas Pakuan, juga dosen S3 Pasca Sarjana di IPB, dosen MPWK Unisba. Beliau juga aktif membantu kita di LSP IAP, LSP PWK, Wakil Ketua Badan Kejuruan Teknik juga, dan Dewan Pembina IAP Pemda DKI Jakarta. Pak Deni latar belakangnya pernah memang bekerja dan lama bekerja di Kementerian PU dulunya, hampir selama 33 tahun, sudah malang melintang di berbagai macam posisi dan beberapa macam pekerjaan. Acara hari ini juga saya sambil mengingatkan lagi, kita dengar pemaparan dari narasumber kita, Pak Deni, itu mungkin 20 menit. Setelah itu kita sesi tanya jawab. Setelah itu mungkin closing statement, dan terakhir nanti closing oleh moderator dan tutup oleh Pak Ketua Umum kita yang sudah hadir juga. Begitu saja untuk sementara, mempersingkat waktu, kita persilahkan Pak Deni. Mangga Pak Deni. Terima kasih Kang Sony Agustian. Yang ini saya share screen sendiri atau di Pak ini ada ini Pak Miftah yang di Pak Alif ya. Ya, biar dari saya. Dari Pak ini Pak Miftah, enggak? Oke. Silakan Pak Miftah. Baik. Bisa di slide show atau sudah kelihatan? Ya, alhamdulillah. Pertama, saya mohon maaf dan izin yang sebesar-besarnya. Saya tidak berpretensi gaya-gayaan ini pakai bahasa Inggris, tetapi ini semua karena saya tidak punya waktu membuat mendadak begitu. Jadi ini saya pakai waktu acara Asian Engineer ya, PII pada waktu itu diundang BKTKP, dan saya pada waktu Bu Lana selaku ketua dan saya wakil ketua itu diminta untuk jadi pembicara. Tapi kemudian tapi ini karena waktu itu gantian pembicara ke Bu Lana tidak bisa berat ini karena terlalu banyak teknis ininya, jadi saya keep ininya, saya pakai ini di berbagai kesempatan, termasuk materi kuliah saya juga beberapa saya pakai ini. Jadi mohon maaf, jadi saya tidak menerjemahkan lagi dengan bahasa Indonesia, jadi karena saya buat pribadi saya, jadi saya anggap ini original, betul-betul hak propertiesnya itu milik saya. Saya kira itu. Kemudian kita mulai saja langsung Pak Miftah, karena ini banyak saya skip karena hanya waktunya 20 menit. Silakan langsung Pak. Halo. Halo. Langsung aja ke Pak Jokowi, ke yang Anda gambar Pak Jokowi. Oke. Ini adalah satu statement Presiden kita Pak Jokowi yang sangat menjadi frame saya, kenangan saya, bukan kenangan lah, frame saya yang saya kira ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Karena kata-kata yang dipesankan oleh Presiden pada waktu itu 19 Juli ya, tentang visi Indonesia, yang di dalamnya saya coba kata-kata Presiden ini saya jabarkan ke dalam satu konteks yang dalam periode ini sangat hangat.
Apa itu adalah bahwa saya membacanya, apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden itu adalah membangun infrastruktur dan transportasi tentunya ada yang bersifat big impact, ya, yang bersifat big impact, ya, dan yang big impact yang membawa dampak pada peningkatan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan bagi wilayah. Jadi, dan itu yang sebetulnya yang saya membacanya Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu adalah pesan seperti itu. Jadi bukan yang perintil-perintil kecil-kecil, apalagi yang non infrastruktur memberikan dampak bangkitan ekonomi, tetapi dia hanya sekadar infrastruktur. Saya kira bukan itu. Oleh karena itu saya melihatnya ini bahwa satu hal bahwa yang penting dari konteks big impact ini, membangun infrastruktur yang punya dampak ekonomi besar, itu adalah harus ada inovasi. Dan apa yang terjadi sekarang justru banyak hal yang punya dampak yang tidak memberikan dampak yang seperti yang diinginkan oleh Presiden. Ini gambaran saya. Karena itu harus ada restrukturisasi. Nah, restrukturisasi saya komitmen dan harus konsisten bahwa basisnya itu ada spasial. Tidak harus ujuk-ujuk, tidak hanya sekedar bangun infrastruktur, tetapi tidak berbasis spasial dan juga sustainability. Jadi itu isusnya yang saya tangkap dari speech-nya Pak Presiden kita ini. Lanjut. Halo, lanjut. Nah, ini adalah berbagai satu kondisi yang saya tidak akan yang intinya bahwa berbagai pesan-pesan filosofis maupun basic laws-nya dan sebagainya itu mengingatkan pada kita bahwa dalam konteks pembangunan infrastruktur harus betul-betul ada landasannya, harus ada filosofinya, dan harus ada kajian-kajian yang lengkap. Tidak sekedar bangun-bangun hanya wujud fisiknya ada, tetapi itu tidak berdampak apa-apa. Kurang lebih ini didukung oleh teori dan peraturan perundang-undangan. Ini oke, lanjut Pak. Lanjut. Ya. Nah, saya ingin juga gambarkan ya. Ini satu kondisi ya, satu hal yang dari slide ini bahwa dalam konteks pembangunan infrastruktur ya, kita harus tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu mampu jangka panjang return payment-nya atau pengembalian manfaatnya itu lebih 15-30 tahun. Tidak ada yang begitu bangun faktur bahwa besok 5 tahun itu dia dapat berkembang, tumbuh dan sebagainya. Cukup lama. Dan di balik itu semua ada biaya-biaya lain selama 15 tahun dan 30 tahun. Ya. Jadi tidak bisa instan dalam membangun infrastruktur itu akan berdampak pada segera akan kita mendapatkan manfaat ekonomi. Itu tidak. Itu harus di berbagai teori, berbagai pengalaman, berbagai satu kondisi itu mengatakan demikian. Dan di berbagai negara. Oleh karena itu kenapa? Maka setidak-tidaknya GDP suatu negara kita itu harus kuat, harus berbasis pada GDP yang at least setidaknya 7% dan bisa meningkat terus naik sampai 10%. Berbagai negara yang berbasis ekonomi membangun infrastruktur menjadi utama itu dia GDP-nya adalah minimal itu 7% dan terus meningkat terus. Kenapa? Karena di dalamnya, ya lanjut Pak nih. Ini memang ada stuck juga nih. Lanjut karena di dalamnya ada biaya pemeliharaan dan biaya pemeliharaan itu saya pernah juga di Bina Marga, itu di Bina Marga itu biaya pemeliharaan lebih dari 45%. Pernah bahkan lebih sampai 50% dari kondisi tertentu biaya pemeliharaan. Jadi ya atau average-nya sekarang kata saya diskusi dengan Pak Sunario Sumaji itu sekitar 30% sampai 30% itu ada biaya pemeliharaan. Jadi 1 tahun jalan itu dibangun sekarang, maka tahun depan itu sudah harus dipelihara. Ya, 1 airport dibangun tahun depan itu sudah harus dipelihara. Jadi tidak bisa kemudian kita mengandalkan begitu jalan dibangun, arteri dibangun, tol dibangun, lalu bandara dibangun, maka sudah ada itu. 30 tahun harus ada baru break even point-nya, lalu kemudian selama menunggu 30 tahun itu ada biaya pemeliharaan yang begitu besar, sangat besar. Dan itu juga lanjut Pak, ini mohon agak cepat juga nih. Lanjut barangkali ya. Pak, mundur dulu. Jadi biaya pemeliharaan itu sebetulnya ya tadi dalam satu kondisi bahwa sekitar 70 juta ya ke belakang Pak, sebelumnya Pak. Saya tulis di sini ya.
ada sekitar 70 juta per kilometer ya. Itu di daerah yang masih dapat jangkauan. Jadi kalau kita membangun 100 kilometer, maka itu adalah sudah 7 miliar ya. 7 miliar ya 100 kilometer. Itu adalah untuk satu penggal jalan. Dengan demikian kalau dibangun berapa ratus kilometer ya jalan, berapa kemudian bandara, berapa kemudian pelabuhan-pelabuhan, maka tahun depan itu adalah keluar biaya tersebut. Ini yang sebetulnya harus kita kuat di dalam GDP kita, pertumbuhan kita. Kalau tidak itu akan kesedot, dan apalagi kalau hutang biayanya, maka pembangunan infrastruktur itu akan menjedot satu penurunan yang itu akan memberatkan satu pembangunan sektor-sektor lainnya. Lanjut. Nah, lanjut. Ini teori-teori, jadi saya kira tidak akan saya bahas ya teori. Lanjut. Ini juga teori. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah satu kondisi ya. Kita ini di periode pertama Pak Presiden itu menggenjot infrastruktur. Ya. Oke lah, pada waktu periode pertama Presiden itu adalah untuk barangkali aspek politisnya dibesarkan gitu ya. Dan setelah periode kedua, setidaknya reorientasi terhadap pembangunan infrastruktur harus mulai hati-hati. Kenapa? Karena kita pada kondisi yang hutangnya besar ya. Ada hutangnya besar, nanti akan sudah ada data-data tentang mungkin Pak Kansondeni ahlinya bagaimana mengkorelasikan antara kondisi pembayaran hutang ya dengan kondisi kita membangun gitu. Nah, terhadap GDP kita dan sebagainya. Itu adalah kita pada posisi yang mengkhawatirkan sebetulnya. Dan itu statement itu juga bukan dari saya, dari Pak Menteri, Bu Menteri Keuangan dan sebagainya, selalu mengingatkan bahwa kita walaupun wah ini masih aman, tapi sebetulnya ketar-ketirnya kita ini menjadi satu faktor yang harus betul-betul ini ya, harus betul hati-hati dalam konteks investasi ini kan kita sebagai infrastruktur. Lanjut. Nah, ini lanjut aja, ini masih program rutin. Nah, ini saya punya gambarannya. Ini bagaimana sebetulnya mohon maaf ini juga masih data lama yang barangkali sekarang sudah memberikan membekaknya hutang-hutang kita. Ini data dari Republika ya yang ada di koran jadi SPC terbuka. Lanjut. Dan ini hutang-hutang BUMN yang terus membengkak, dan beberapa saat yang lalu ada beberapa secara ini nanya-nanya dan sebagainya teman-teman di BUMN gitu ya, ketar-ketir karena hutang kita makin banyak gimana ini bagaimana. Itu adalah satu kondisi ya. Biaya pembangunan yang dibebankan kepada pembangunan infrastruktur dan transportasi itu sudah semakin banyak besarnya. Data yang lainnya juga sebetulnya sudah memberikan gambaran bahwa kita ini dari Direktur Bappenas ya, PPN Bappenas ya, itu Bapak mengatakan pembangunan kita dari 20 sampai 24 saja akan memerlukan 6.445 triliun ya. Dan itu ya akan dibebankan pada swasta 42%, pada pemerintah 21%, dan pada BUMN ya itu ada 21%. Nah, dibebankan ini berarti dia harus bisa menanggung satu pemerintah. Sementara mereka sendiri sudah punya hutang beban yang cukup besar ya, cukup besar. Nah, ini persoalan-persoalan yang menjadi pentingnya untuk kita, apakah tidak punya satu strategi di dalam konteks pembangunan infrastruktur dan transportasi ini. Lanjut. Nah, ini juga satu kondisi bagaimana ya Indonesian Foreign Debt Quarterly ya, dari kuartal ketiga itu kita 395 6 billion US dollar itu ya terhadap GDP kita ini adalah 36,3% ya. Ini mungkin Kang Dosi yang Kang Sony nih yang ahli menganalisis ininya ya. Tapi sebetulnya kondisi begini itu adalah sebetulnya mengkhawatirkan ya antara rasio kita terhadap debt kita ya terhadap. Nah, jadi sebetulnya singkat kata sebetulnya dalam konteks ini ya
kita sebetulnya harus punya kebijakan orientasi investasi infrastruktur. Intinya sebetulnya di situ ya. Kenapa? Kita tadi dalam teori tadi tidak saya ulas ya. Dalam teori infrastruktur, sekali teori infrastruktur dan transportasi seperti like egg and chicken ya. Biasanya ya, kalau kita bangun jalan kanan kiri itu tumbuh berkembang ya. Dan kita harapan nih Kang Sony juga adalah tua di ngurusin Papua ya. Dan bosnya Papua di pembangunan infrastruktur di Papua itu mengatakan bahwa banyak sekali ya, diharapkan membangun infrastruktur di Papua itu diikuti oleh sektor-sektor lainnya. Ketika bangun jalan tol di Jawa begitu banyak walaupun trafiknya diharapkan, tapi tidak mengenerate ekonomi di sekitarnya, itu juga percuma. Justru ini pelajaran di Pak Sony itu mengatakan begitu bangun jalan maka merangsang seluruh aktivitas sektor-sektor lainnya, apakah perkebunan, apakah industri, apa di kanan kiri, termasuk ada perumahan dan sebagainya. Supaya begitu, tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak ada kucuran ya dana yang besar kepada sektor-sektor lain. Bagaimana mungkin membangun jalan, infrastruktur, pelabuhan dan sebagainya, ya, tetapi sektor lainnya tidak diberikan satu dana investasi untuk bisa sejalan dengan itu. Hanya infrastruktur. Itu tidak akan mungkin kita tumbuh berkembang ekonomi sekarang. Kenapa? Korelasi yang tinggi like egg and chicken tadi adalah satu prinsip teorinya yang harus kita berjalan dengan baik. Kalau dibangun jalan maka harus juga ada investasi, ya, rangsangan kepada pembangunan untuk perkebunan, industri dan sebagainya. Pariwisata juga dan sebagainya. Nah, ini baru tahun-tahun terakhir inilah kita ada 5 tujuan wisata, pariwisata yang dibangun sebagainya. Itu adalah baru diinterelasi dengan dengan infrastruktur dan sebagainya. Nah, lanjut Pak, lanjut. Ya, nah ini isu-isunya yang saya coba kalkulasi, saya hitung dan sebagainya. Pembangunan jalan, airport dan sebagainya ini memang harus diakui juga bahwa sekarang ini banyak berkembang di wilayah bagian barat Indonesia. Lalu kita tahu tadi SOC dan OC kita BEP-nya saja sudah habis dari 15 sampai 20 tahun dan ada yang sampai 30 tahun. Itu baru break even point-nya. Ya, maksudnya bukan BEP. Nah, lalu kemudian banyak sekali ya pembangunan infrastruktur kita harus nyata ya bahwa yang juga mangkrak atau musro atau yang tidak tepat. Kertajati diresmikan oleh Presiden, tetapi dia sekarang itu hanya jadi tempat parkir sampai detik ini, saat ini. Berapa itu Kertajati itu pesawat flight yang dimanfaatkan? Tetapi dia itu adalah sekarang itu baru berpikir karena apalagi selama pandemi, beruntung masih bisa menampung aktivitas bayar pajaknya pesawat-pesawat yang parkir. Nah, ada satu konsep lagi sekarang dikembangkan sebagai MOH, itu adalah untuk maintenance dan overhaul ya, bengkel dan sebagainya. Ya. Tapi juga ada beberapa pelabuhan-pelabuhan lain yang mangkat yang itu biayanya lebih dari 2 triliun yang ini dari data walaupun dikatakan Pak Irjen itu bahwa itu kebijakannya dari pemerintahan sebelumnya. Oke, itu. Tapi saya tidak melihat pemerintahan sekarang. Tapi satu kondisi. Ya, kenapa? Salah perencanaan. Saya ingin membayangkan. Kenapa? Itulah sebetulnya poin-poin sekarang. Mestinya pembangunan infrastruktur harus instan itu adalah berkonektif secara secara sistemik dengan sektor-sektor lainnya secara kuat. Jadi tidak hanya sekedar bangun jalan. Jadi ini sebetulnya pesan dan satu lagi adalah berkaitan dengan environment degradasi, itu juga seperti banyak sekali kasus-kasus yang kondisi pembangunan infrastruktur itu menjadi hal yang kurang memberikan satu jaminan ke depannya dia sustain atau tidak. Lanjut. Nah, jadi inilah sebetulnya kesimpulannya bahwa dalam membangun infrastruktur, perencanaannya harus kuat. Pembangunannya juga harus betul-betul mengikuti satu kaidah-kaidah yang sustainability. Lalu konteks budgetingnya harus dipertimbangkan betul. Tidak hanya unsafe satu elemen infrastruktur dan transportasi saja, harus connected, integrated dengan sektor-sektor lainnya yang harus dikucurkan untuk bisa membackup satu pembangunan infrastruktur itu.
harus integratif dan komprehensif, berkaitan juga dengan prinsip-prinsip sustainability. Nah, kalau ini berjalan, maka kita harus dilakukan mulai sekarang restrukturisasi terhadap konsep pembangunan infrastruktur itu. Saya kira mungkin itu ya, Pak Pak Moderator, ya ke bawahnya itu sebetulnya statement yang juga sudah mulai berjalan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, ya. Dia juga sudah meminta warning wanti-wanti bahwa ayo kita mulai sekarang restrukturisasi lagi terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi. Kurang lebih itulah sebetulnya inti dari isu saya menjadi pelempar saja. Saya tidak berpretensi tahu segalanya. Mari kita berbincang-bincang, diskusi. Saya kira demikian ya Pak Kang Sony, yang paparan saya. Terima kasih Pak Denny, menarik sekali ya. Ternyata perspektif dari pembangunan infrastruktur tadi menjangkau kemana-mana ya. Seperti halnya tadi diturunkan dari pidato Presiden, di mana big impact tadi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi, lalu harus berinovasi dalam hal itu, tapi tidak lupa juga harus memperhatikan masalah-masalah yang ada terkait hutang, pembangunan sektor lain, supaya pembangunan infrastruktur yang ada itu justru memberikan leverage yang tinggi, tidak bahkan menambah beban dari pemerintah atau beban pemeliharaan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu untuk para penanya di siang hari ini. Boleh raise hand atau langsung ketik di kolom chat. Mungkin yang pertama ini menarik, Pak Ketum kita juga langsung bertanya ini, Pak Denny, di kolom chat. Ya, dijawab satu-satu mungkin ya, Pak Denny ya. Siap. Enggak, Pak, silakan. Makasih. Ini tadi saya baru menjawab pakai chat, tapi saya kira di lontar di forum. Jadi makasih Kang Andi Hendrikus, ini Pak Ketum, bahwa pertanyaannya adalah pengalaman Bapak apa yang paling sulit dihadapi planners dalam menyusun tahapan pemrograman dan prioritas yang mana yang didahulukan. Yang paling sulit selama saya juga berkecimpung ya di dalam satu konteks pemrograman ya, dan juga strategi kebijakan itu adalah willingness dari jadi kurang lebih simplifikasinya, isu politisnya itu gede ya. Yang kedua seringkali given ya, bahwa kalau udah ini instruksi, sehingga ketika kita mengusulkan itu stop priority. Kalau saya kebetulan ya, di lingkup yang sangat kecil, hanya di Dirjen Tata Ruang, saya selalu punya sikap bahwa ini tidak penting, ini yang perlu ini. Kenapa? Saya ungkapkan pemikiran. Tapi kalau begitu, usahlah, ini sudah itu seringkali. Nah, itu saya kira ya, terkesan dari saya itu adalah apalagi sekarang gitu, apalagi sekarang. Ini saya kira Kang Andi atau Bang Andi ini juga bisa memahami ya, bahwa apakah betul keinginan presiden itu dilaksanakan oleh bawahannya? Gitu loh. Nah, ini yang saya menduga, mohon maaf ini saya agak saya bukan ahli politician ya, dan bukan juga politik pasti gitu. Saya menduga ini yang seringkali ya, tadi ketika Pak Jokowi mengatakan big impact, saya sebagai planner ya, itu menjabarkan big impact itu apa sih? Yang tadi ini yang Kang Sri selalu yang punya dampak ekonomi ya. Nah, Pak ilmunya Kang Sri itu mengatakan gampang itu melibatkan rakyat antara swasta, pemerintah, dan rakyat masyarakat kecil saja. Ada skim yang saya ingat itu ya ininya ilmunya itu saya nempel itu. Itu saya bisa. Tapi apakah itu aware gitu bos-bos kita di level di bawah pembantunya Pak Presiden? Belum tentu. Nah, ini yang kesulitannya Pak Andi, itu saya. Pengalaman saya sebagai planner dan sebagai birokrat pada waktu itu, memberikan informasi harus integrated dengan sektor lain, harus punya satu, tapi begitu given itu hesitant. Itu saya kira jawabannya. Nah,
mari kita, alhamdulillah nih Pak Andi kan sudah bertatap muka dengan I1-nya. Mudah-mudahan ini sentilan kepada pembantunya Pak Menteri itu ya bisa berdampak lah. Terima kasih Pak Ade. Pak Denny, sedikit saya lanjutkan. Berarti ya. planner sekarang itu harus punya kemampuan memperkirakan dampak ya. Dulu sih zaman saya kuliah sih ada analisis dampak pembangunan, analisis dampak pembangunan Bu Mangisi kalau nggak salah. Nah memang ini karena kita kan biasanya terlalu makro tuh Pak ya, kawan-kawan di tata ruang gitu ya, bikin struktur ruang untuk 20 tahun gitu. Nah mungkin menurut Pak Denny, apa sih introspeksi ke kitanya gitu ya, para planner ini dalam menyajikan tadi rencana dan pentahapan pembangunannya supaya apa ya, presiden atau kepala daerah itu ngerti gitu ya, yang kita usulkan itu memang ya bukan bebas kepentingan politik ya, tapi memang memiliki dampak yang tadi Pak Denny sampaikan besar itu. Kira-kira gimana Pak? Ya, saya harus jujur juga ya, tugas kita bersama mungkin Pak Ketum ya, itu bahwa para planner kita juga harus tetap saya konsisten di dalam berbasis ya, ilmu pengetahuannya. Jadi ketika mau merencanakan itu walaupun mungkin ada cuk bohirin nerima gitu ya. Kalau bohirnya terima satu karya seorang planner ya itu ya sudah, itu memang tugas kita kan dibayar untuk itu. Nah, ketika katakan kita dibayar begitu, maka saya tetap basis judgement-nya itu adalah profesional, ilmu kita. Sejauh kita bisa berbasis pada sustainability, pada upaya kita meningkatkan ekonomi rakyat, ekonomi daerah dan sebagainya, pada kita konteks menjaga satu environmental sound-nya, supaya kita bisa meningkatkan satu social integrity-nya bangsa, rakyat, negara itu, maka itu sebetulnya sudah harus bisa terjamin. Itu ada, maka diperlukan inovasi bagi para planner. Jadi inward looking-nya kepada para planner itu sebetulnya inovasi bagaimana bohir ya, bohir tetapi tidak sekedar nurut kepada, tapi harus ada inovasi dari kita. Nah ini memang berat ini Pak, menjaga ukuran kriteria ilmu-ilmunya untuk bisa. Tapi saya yakin basis-basisnya itu sudah ada sebetulnya. Tinggal bisa di situ diingatkan untuk kita. Oke, makasih Pak Din. Sama-sama. Ya mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya terkait tentang transportasi dan infrastruktur yang sedang dihadapi, baik di pekerjaan atau beberapa proyek yang mungkin sedang dalam proyek itu. Silakan bertanya kepada Pak Denny, kita minta masukan dan pengalaman beliau juga. Mungkin yang kedua langsung di kolom chat juga Pak Denny, dari Pak Gunawan Wibisana terhadap tanggapan Pak Denny tentang BRT, Bus Rapid Transit, yang beliau sedang mengerjakan juga di Makassar dan Batam, ini hibah dari Jerman. Terima kasih Mas Gunawan, ini partner saya di dalam diskusi dan berfoto ya. Sebetulnya prinsip dasar ilmunya sama, bahwa ini kan konteksnya kota ya. Jadi ketika kita membangun bus rapid transit, bahwa itu adalah satu investasi besar, dan tidak bisa instan segera. Itu harus mungkin 20 tahun, 30 tahun itu baru break even point. Nah, pada itu kehati-hatian kita harus dikaji secara holistic integralistik atau comprehensive integralistik. Dengan apa? Dengan aspek-aspek sosial, aspek-aspek ekonomi. Tidak hanya ansih ya bantuan. Saya nggak tahu ini mengerjakan proyek dari Jerman ini, walaupun itu disebutkan hibah ya. Seberapa besar implikasi hibah itu ya bisa memberikan jaminan-jaminan eternality, return payment, tetap dikalkulasi return payment-nya, lalu bagaimana ekonomi tersebut.
Saya menginginkan ya kalau konteksnya yang di Makassar maupun di Batam, kalau itu bantuan Jerman, itu adalah bahwa harus dilihat. Saya tidak tahu ya, saya tidak juga menguasai apa konteks real project-nya bus rapid transit ini di sananya, tetapi harus betul-betul dipertimbangkan betul impact-nya kalau sebagainya ya terhadap satu konteks, karena sama itu juga sama ya. Sama. Jadi sejauh mana seharusnya ini kalau skim-skim yang dari Kang Sony itu ya yang selalu mengatakan skema-skema di kampus itu bahwa kalau kita membangun satu investasi, ajak satu skema yang bisa melibatkan antara pemerintahnya, antara swasta ekonominya, antara rakyat yang akan menikmati itu. Dan itu harus terjamin eternality yang terus-menerus itu sebetulnya prinsipnya. Jadi ketika ada best rapid transit jangan sampai ditaruh di situ hibah tapi nantinya muspro muspro ada jadi bangkai-bangkai bus dan sebagainya saja yang ada skema itu tidak bisa ada kekuatan eternality bus rapid transit di Batam, tidak bisa menginternality ya bus rapid transit di Makassar, tapi jangan-jangan itu jadi karena kita tidak menghitung itu ya, tidak menghitung dengan ya, harusnya mumpung ada hibah harusnya dihitung betul. Jadi tidak hanya sekedar hibahnya, mumpung ada hibah nih, nah kita jangan itu harus itu. Mumpung hibah tapi bagi-bagi, itu yang berat. Ini ada yang berikutnya. Ya. Dari Ilwati ya. Bu Ilwati, ini pertanyaan menarik juga Pak Denny. Pertanyaan yang sedikit tapi memang sangat dalam maknanya. Kira-kira planner perlu tidak belajar berpolitik tanda kutip dalam menyelesaikan pekerjaannya? Ini mungkin rekanan Pak Denny, akademisi ini. Dan silahkan juga kepada para penanya, khususnya yang junior-junior ini. Ini mumpung ada para senior kita dan Pak Denny juga sebagai pembicara. Mangga Pak Denny, silakan dijawab. Kang Sony. Pertama saya katakan wajib para planner itu ya tahu dan belajar politik dalam arti kata-kata general politik, wajib. Kenapa? Karena kita tahu jangan sampai kita yang dipolitisir oleh mereka. Ya. Tapi kalau pada konteks birokrat, ya pada birokrat, alhamdulillah saya mungkin juga saya ternyata apa yang dikatakan yang dilakukan dan diingatkan oleh Kang Sony itu mesti sejarah ini. Saya ulang-ulang ngomong Kang Sony itu kenapa? Karena dia itu guru saya. Jadi saya bilang begini, saya dalam bersikap itu, ya, karir saya di pegawai negeri itu juga dari mulai staf ya, saya mulai dari staf sampai jadi pejabat sampai kepada sampo ya, itu adalah ya, selalu saya mengatakan kalau diminta tuh, Pak ini nggak betul, itu dari staf itu, ini tidak betul, ini akan dampak. Nah, ketika saya menjelaskan ini akan begini Pak, gitu. Maka itu saya sentuh berbagai aspek politisnya, saya terbekal di back in mind saya itu ada sesuatu aspek politisnya belajar. Pak ini akan begini Pak, ada kemungkinan begini. Nah, kenapa? Karena saya tahu dan belajar sebetulnya jangan-jangan kita dipolitisir dan sebagainya juga saya sampaikan. Nah itu. Tapi ketika bukan nggak usah lah Pak kita ini. Saya pernah juga pengalaman saya. Saya Pak, saya ngotot ini tidak bisa Pak, akan dapat sebagainya. Ya, saya bernama ketika saya jadi direktur gitu pada waktu itu saya katakan ini Pak ini nggak bisa Pak, ini nggak bisa. Tapi akhirnya nggak bisa Pak, ini ada tugas Pak, ini given. Ketika kemudian 1 tahun kemudian Pak ini betul Pak, kita rubah lagi. Jadi itulah sebetulnya ya kita tahu dan belajar ilmu politik. Baru tahu dan sebagainya. Jadi saya kira saya ingin mengatakan secara singkat, wajib dan tahu kita belajar dalam kerja itu aspek politik. Tetapi jangan jadi politik praktis, jadi corong alih-alih politik. Dan jangan mau juga dipolitisir. Nah, gitu. Kurang lebih itulah Bu Ilwati ini. Bu Ilwati juga bos saya ini sebagai Kaprodi. Ada lagi ya? Dari Kang Dana apa? Ya. Dari Pak Dana,
Sekretaris IAP Kaltim. Beliau menanyakan sebagai planner secara umum, baik birokrat maupun profesional, cara mengelola komunikasi politik. Mungkin balik lagi tadi Pak, dalam konteks mitra kerja untuk mewujudkan perencanaan yang baik dan benar. Betul. Insya Allah, saya juga bukan ahli komunikasi ya, saya bukan ini. Tetapi saya mengajar mata kuliah namanya sistem informasi, dan saya belajar ada belajar buku-buku lah gitulah, self contained gitu, self contained ya, misi sendiri. Dan saya mengajar tentang sistem informasi dan permodelan dengan partner saya ahli IT-nya itu adalah Pak Asif Deni. Ya. Saya belajar. Jadi, nah apa yang disampaikan oleh Kang Dana ini ya, bahwa sebagai planner secara umum ini bagaimana cara mengelola komunikasi. Kalau kita belum apa-apa sudah mengatakan Pak, Bapak salah Pak, gini, waduh, naon kamu salah, itu nanti diajarin tuh sama ahli. Kalau dulu baru zamannya ILC ya, zaman ILC itu kan para politik semua di situ, itu kalau bicara, waduh hebat-hebat. Dan saya juga belajar tuh kalau lihat ILC itu ya pada. Nah, tetapi yang saya barangkali ini bermanfaat dalam konteks saya mencoba menghayati, mempelajari tentang bagaimana komunikasi kalau dengan kita berhadapan dengan orang-orang politik, bagaimana komunikasi politik dan sebagainya. Saya mengidentifikasi ada 6 sebetulnya. Ada 6 unsur bagaimana kita berkomunikasi secara politis. Ada 6 ya. Dan ini juga saya pernah mungkin juga ini jangan-jangan saya bocorkan juga itu. Karena belum UTS-nya hari ini, hari siang nih. Mungkin ada mahasiswa saya di sini yang siang ada UTS, itu saya bocorkan. Ya, ada soal yang saya ini ada bagaimana Anda, tentu planner, ya, bagaimana Anda bila akan mempropagandakan RT RW yang telah Anda buat kepada ya, pemerintah dan DPR di Kota Bogor. Ini soalnya betul begitu. Jadi kalau ada ini UTS-nya nanti di jam 2 nih. Tahu tuh soal itu. Ini saya bocorkan. Bocor dulu jawabannya. Kayak pertanyaan malaikat itu, soalnya dikasih tahu. Bocor dulu ini pandangnya ini. Ahli geodetik. Masalah. Ini 1 ada 6 ya, mungkin pandang udah 1 adalah sender. Sender itu adalah yang akan menyampaikan komunikasi. Kita menyampaikan sebuah sender itu dengan bahasa yang baik, dikuasai dan disusun dengan baik. Jadi kita kalau ke RW tadi harus bisa sendernya harus berkualitas, harus tahu dan tidak dalam kondisi sakit. Kalau sakit gigi kan susah itu. Jadi pada khususnya fit. Jadi 1 sender itu dengan kalau pada ada tim itu maka dipilihlah orang yang tidak dengan sakit gigi, jangan gitu. Dipilih orang yang punya kemampuan dan sebagainya kalau kita. Jadi 1 ada sender itu harus betul-betul berkualitas. Yang kedua receiver. Receivernya itu siapa? Kita harus tahu. Ya. Kita harus tahu siapa di sana. Kenapa? Karena komunikasi akan berjalan baik kalau receivernya juga sebanding itu bukan gelarnya atau pangkatnya atau tapi receiver yang bisa dia itu terukur, dia bisa menerima. Seorang profesor, kemudian seorang dokter, kemudian ahli gitu ya, berkomunikasi dengan mohon maaf ya dengan petani ataupun buruh dan sebagainya, maka kita harus tahu levelingnya itu untuk bisa kita dengan kata-kata yang baik. Harus tahu, kita berbicara dengan buruh. Masa iya buruh kita menyampaikan, Pak, konsep GIS itu begini, ngerti itu Bu, dia ditanya tentang GIS dan sebagainya. Jadi kita harus tahu lawan bicara kita. Jadi receivernya harus kita ketahui dan sebagainya. Jadi harus pada level yang bisa diajak bicara. Yang kedua adalah toolsnya. Ya. Toolsnya itu adalah pada waktu harus baik. Ya. Kalau pakai HP di underground atau di ground ini hotel mati ininya lowbat ataupun juga ininya Wi-Fi-nya tidak jalan sebagainya, wah itu kan susah juga. Jadi maka media itu juga harus lengkap. Jadi kalau kita
sampaikan tuh dengan fokus, dengan gambar-gambar yang baik dan sebagainya, itu maka komunikasi akan berjalan baik. Ya. Yang ketiga adalah waktu, timing. Jadi jangan sampai kita komunikasi tengah malam jam dini hari, telepon, Pak, ada apa nih? Siapa? Oh, saya Pak, dia mau menanyakan kalau harga cabai itu berapa. Jam 1 malam ditanya begitu, itu kita cocok. Jadi waktu gitu juga harus betul-betul dipertimbangkan. Yang kelima itu adalah lupa nih, ada 2 lagi ya. 5 itu adalah mungkin berkaitan dengan substansi pembicaraannya, konten pembicaraan itu adalah harus terstruktur dengan baik. Jangan sampai kita pabaliut misalnya, kalau harus terstruktur dengan baik. Jadi kalau kita menyiapkan RT/RW ya ataupun satu hasil proses plenar gitu, susunlah dari mulai isu masalahnya, lalu kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, lalu apa yang kita lakukan. Jadi terstruktur dengan baik itu udah 5. Nah, yang keenam itu adalah sebetulnya tadi timing udah, terus kemudian masih dalam timing betul-betul ada kondisi-kondisi khusus gitu. Misalnya ini mungkin masih kader waktu itu, adanya di Lebaran tuh jangan ditanya soal misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang berat. Gitu. Lalu kemudian di situasi yang bergembira atau di situasi kematian ditanya yang juga itu kaitan dengan timing. Tapi kurang lebih itulah sebetulnya. Kurang lebih itu yang harus kita bagaimana cara melakukan komunikasi politik dalam konteks investasi dan sebagainya. Jadi kalau konteks investasi ya susunlah dulu ya konteks investasinya itu yang bagaimana dengan para ahli politik itu dengan susun. Jadi harus dipikirkan tuh tadi ya sekitar 5 atau 6 ini ya persyaratnya. Sekarang itu ada Kang Dana ya di Kaltim ya. Terima kasih. Menarik ya Pak Denny, ternyata di luar konteks transportasi dan infrastruktur ini banyak juga ikutan-ikutannya seperti politik ya. Ini kalau ada mahasiswanya yang mendengar nih bocoran besar ini untuk soal hari ini. Ternyata cara untuk mengadvokasi tadi perencanaan yang sudah kita buat yang bagus tadi juga ada trik-triknya. Mungkin setelah itu ada pertanyaan juga dari Pak Anang ini, Pak Denny, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Ya. Pertama, konteks atau pendapat Bapak tentang pemeliharaan baik khusus atau rutin itu bisa disatukan antara pemeliharaan jalan dan jembatan karena memang besar biayanya dan karena konteksnya jembatan adalah bagian dari jalan. Yang kedua, bagaimana cara menganalisa prioritas dampak ekonomi terhadap kemajuan ekonomi wilayah sendiri, itu ya berbanding antara biaya pemeliharaan rutin yang sudah dikeluarkan. Silakan Pak Denny. Yang dari Pak Anang itu satu skim yang bagus, yang baru, dan memang sekarang ini kontrak pembangunan infrastruktur itu sudah inherent blended dengan proses-proses yang dengan maintenance. Kenapa? Karena memang cukup besar. Jadi kalau kontrak itu tidak bisa terpilah-pilah langsung saja kepada satu kontraktor. Dia bangun, dia punya kewajiban memelihara sampai sekian tahun. Nah, saya tidak menguasai juga konteks percentage pemeliharaan terhadap total construction budgetnya berapa persen ya, juga saya tidak mengerti, tapi memang itu betul bagus juga ya skema itu bahwa sekarang ini sudah mulai, dan saya kira kalau jawabannya apakah itu oke, saya mendukung persepsi itu ya, supaya tidak ada satu proses stuck dulu, ada proses tender lagi dan sebagainya, dan tentu juga konteksnya diikat, kalau itu sudah diikat secara hukum, jadi saya kira saya mendukung konsep itu. Saya kira bagus itu antara pembangunan, biaya pemeliharaannya, jembatan dan jalan itu dalam satu skema, satu kesatuan. Jadi dikontrakkan dengan termasuk pemeliharaannya, OM-nya. Saya kira itu. Ini ada lagi kalau nggak salah ya dari Ibu Erna. Ya. Ada yang di luar konteks dari Pak Jazuli bertanya tentang pandangan
Bapak terhadap UUCK tapi karena di luar konteks ini silakan saja mau dijawab atau nanti disimpan untuk dijawab sendiri. Di luar itu ada Pak Umar Mansur, ini izin Pak Denny bagaimana menanggapi larangan mudik atau pulang kampung ini. Ini terkait percepatan pembangunan pariwisata dan ekonomi yang agak bertolak belakang khususnya pada saat pandemi ini. Ya. Baik, mungkin saya singkat saja. Ini ada pertanyaan dari Bu Erna itu tentang sedikit singkat saja ya, bahwa kalau saya ini pertanyaan dari Bu Erna itu hanya satu ya, bahwa memang faktor perencanaan, bahkan itu disebutkan juga oleh Pak Irjen ya, Pak Irjen Perhubungannya, memang itu kesalahan di perencanaan yang itu juga dari zaman dulu dan sekarang. Jadi saya tidak melihat zaman dulu zaman sekarang itu ada Pak Jokowi, tetapi memang faktor perencanaan terhadap pembangunan infrastruktur harus selalu diikuti oleh sektor-sektor lainnya, integrated, holistik, integrated, ya, itu yang paling penting. Dan dari Pak Jajuli itu saya melihat bahwa ini agak bagaimana pandangan Anda untuk tahun baik Bapak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah merubah muatan Undang-Undang mengingat Bapak yang sebagai salah satu pemerhati. Kalau konteksnya UCK ya, saya kira pada waktu saya dijadikan pembicara juga tentang Undang-Undang UCK ini, saya jadi pembicara, yang satu harus diikuti ya oleh peraturan pelaksananya yang rinci dan lengkap. Harus bisa ada solusi terhadap apa-apa yang dirubahnya. Ya, ketika IMB dihilangkan, ya, maka diganti dengan KKPR, ya, sesuai dengan kegiatan penataan ruang, maka apa itu kegiatan sesuai dengan penataan ruang itu harus betul-betul siapa yang melakukan sebelum harus bikin sebagainya. Saya belum menguasai ya undang-undang PP yang barunya ya, PP 21 14 itu ya, kan PP dan Permen itu ya. 21-14-nya itu apa sebagainya saya belum menguasai ya. Tetapi yang penting UPR dengan UCK itu tidak semua satu untuk Undang-Undang 26/2007 itu diganti oleh UCK, tidak. Hanya beberapa poin-poin tertentu ya, pasal-pasal tertentu ya yang memang diubah dan memang diganti dan yang kemudian juga diperdalam, didalami lagi. Jadi saya kira yang penting buat saya bahwa itu harus diikuti dengan aturan pelaksanaan yang lengkap ya kan. Saya kira itu. Ya, tadi ada satu lagi Pak ini. Mudik ya? Iya, betul. Kalau yang mudik mah saya sih secara subjektif saya ya seringkali ini pemerintah ini membingungkan lah ya, soal mudik ini, karena artinya enggak 4 sampai 17 ini harus tidak boleh mudiknya. Tiba-tiba berkembang lagi, enggak ditambah lagi sekarang ditambah lagi harus lengkap dengan swab antigennya itu. Tambah lagi kapan berlaku hanya 24 jam. Waduh gitu. Aturan-aturan ini. Kita bingung juga. Ini sebetulnya konteks swab antigen itu ketentuan klinisnya, ketentuan penelitian itu berlaku 2 minggu gitu ya. Lalu kemudian pernah juga dirubah jadi 7 hari. Pernah juga 5 hari. Pernah juga 2 hari. Sekarang 24 jam. Nah, yang gitulah yang saya temui. Jadi saya nggak tahu, udah bingung. Termasuk saudara-saudara saya juga ini yang akan pulang mudik juga ini jadi di rumah itu ya. Bingung juga gimana itu. Kalau ada dengan keluarganya 5 kali 250.000, 1.250.000, gaji mereka ya asisten makannya kita itu gimana itu? Oke. Ya, Pak Denny ini tampaknya berlanjut. Tidak apa-apa ya Pak Denny, kita panjangin sedikit karena ternyata animonya banyak ini. Ada satu lagi dari Pak Riko Hardin. Bagaimana pandangannya tentang sikap masyarakat yang tidak mau atau menolak melepaskan tanah untuk pembangunan infrastruktur?
Contohnya gimana Pak? Pandangan pendapat Bapak terhadap sikap masyarakat yang tidak mau menolak atau melepaskan lahannya untuk pembangunan infrastruktur. Oke. Ya, ini menarik. Waduh, benar. Ya. Pak Dewan Pembina. Pak Iman. Ini nih, kuduna Pak Iman nih pada ini di ATR BPN ini. Jadi harusnya ya, jawab nih. Tapi pandangan saya nih. Nanti Pak Iman bisa dikoreksi atau pertama adalah itu tentang hak atas tanah dan sebagainya itu adalah seperti dijamin oleh undang-undang, pokok agraria. Tetapi ada ketentuan-ketentuan umum yang berlaku berkaitan dengan ketentuan untuk kepentingan umum. Jadi itu ada aturan-aturannya. Jadi ketika ada satu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umum dan basis pada ketentuan landasan tata ruang, maka itu ada apa dilakukan proses pelepasan atas itu. Misalnya itu akan dibangun oleh jalan, apakah akan dibangun oleh untuk kepentingan umum lainnya, maka sebetulnya ada ketentuan-ketentuan mengenai untuk dilakukan satu hak. Tetapi hak itu namanya tuh secara militer atau paksa atau dan sebagainya gitu. Kalau tidak ayo saya tembak, tidak seperti itu. Karena kita juga hak itu juga dijamin. Oleh karena itu maka salah satu solusinya menurut saya adalah kembali kepada proses sosialisasinya yang berulang-ulang, bertahap dan sebagainya. Sekali lagi berulang-ulang. Banyak sekali ya kita lihat contohnya di Jalan Deplu ya, mungkin Pak Iman yang sering tiap hari juga gitu ya. Itu kan ada tuh yang nongol itu ya. Yang nongol kepemilikannya itu sehingga jalan sudah dibangun berapa belas tahun itu tetap saja dia nongol begitu. Karena dia tidak mau melepaskan hak. Proses seperti itu sebetulnya terjadi ya fakta. Tapi banyak juga yang terjadi. Saya ingat pembangunan MRT itu ya, yang dulu dibangun di Fatmawati, dengan approach ini oleh gubernur dilakukan satu approach yang baik, pengertian Anda mau sekarang dan kemudian nutut ke pengadilannya. Wah ini saya terganggu oleh kebisingan, tidak duga saya tidak memberikan haknya sebagai karena pembangunan itu juga hak hukumnya mereka ya. Tapi tadi didatangi di gubernur diwongke kata jawaban sebagainya, lalu kemudian akhirnya juga melepas. Nah, seperti itu maka saya ingin mendepankan bahwa seperti itu adalah sangat bersentuhan dengan aspek yang humanitasnya itu dikedepankan. Termasuk juga manfaatnya bagi dia. Kan tidak bisa serta-merta dia rugi gitu. Bahkan kalau saya saudara-saudara saya, teman-teman saya dan sebagainya berlomba-lomba supaya jalannya kena pembangunan jalan tol. Terus karena begitu jalan tol dia bisa beli rumah lagi yang banyak, yang lain. Dia bisa naik haji dan sebagainya. Naik haji dapat, rumah juga dapat karena lebih tinggi dari harga NJOP. Jadi banyak juga yang berlomba-lomba itu supaya kan, tapi yang jalan tol gitu ya. Karena ada panitianya yang saya kira perlakuannya sangat situasional. Iya, lalu ada dari Pak Zulkarnain, pendapat Bapak terhadap kekuatan sektor kehutanan memang yang sulit melepaskan kawasan untuk membangun infrastruktur. Ini seperti apa ini Pak Denny? Ya, saya kira saya bisa memahami ya, bahwa pernah di dalam pengalaman saya yang mengatakan ini kehutanan ini ada negara dan negara. Negara dan negara. Jadi artinya dia tidak mau ikut mazhabnya tentang sertifikat. Ya, jadi tidak ada itu ada sertifikat HGW hak milik dalam kehutanan itu nggak ada. Ya. Hanya ada begitu dia dikeluarkan menjadi HPL ya pengelola lain, pengguna lain, lalu kemudian itu diproses oleh dilepaskan dari
lahan konservasinya dikonversi dalam sebagainya, dan sebagainya, maka itu boleh barulah ATR atau BPN melakukan eksekusi untuk kemudian hak atas tanah itu. Nah, saya kira itu adalah satu kondisi yang sudah di luar konteks kehutanannya karena dia sudah. Nah, bagaimana Bapak tahu bagaimana saya gitu perkotaan sektor kota ini memang sangat sulit kalau karena dia berbasis undang-undang, sementara tata ruang berbasis undang-undang dan tentang penguasaan hak atas tanah juga berbasis undang-undang. Jadi sama-sama. Nah, bagaimana solusinya? Saya kira banyak sekali sekarang hutan-hutan yang juga yang sudah diadakan satu proses pembangunan yang memang manfaatnya bisa dilakukan di kawasan hutan itu. Ya. Misalnya saja ya, satu ya adalah bahwa saya memutuskan itu harus ada tingkatan yang lebih tinggi Taman Nasional ya. Kenapa? Karena ketuanya juga adalah wakil presiden gitu ya. Yang bisa Menko tapi dua koordinasi wakil presiden ya. Sehingga bisa selesai dalam konteks koordinasinya mana yang menjadikan prioritas. Yang kedua tetap berbasis pada konteks sustainability-nya harus terjamin ya. Jadi di Jepang kalau kita bangun jalan ya lifted misalnya bangunlah tiang-tiang saja misalnya begitu ya sehingga pemandangan indah terjamin tapi kan mahal gitu. Kita juga punya kan jalan tol misalnya Jakarta Bandung gitu Cipularang gitu yang hutan-hutan. Nah, tapi yang penting itu adalah sustainability dan comprehensive integrity dan proses planning tadi. Itu. Sustainability-nya, jadi dan kedua konfliknya itu diatasi oleh yang lebih tinggi. Karena di levelingnya dia undang-undang dengan undang-undang, jadi harus ada koordinasi di tingkat Menko, tidak cukup, maka presiden aja langsung. Ya, yang setelah itu ada yang bertanya ini Pak Ahmad Yani dari YP Kaltim lagi nih. Seperti apa pendekatan untuk pembangunan infrastruktur di permukiman yang padat atau kumuh, Pak? Ya, baik di Kebun Padat itu dulu ada satu konsep yang namanya P3KT ya. Dan P3KT ini juga diadopsi bukan hanya oleh Indonesia tetapi juga bahkan sudah di enlarge skala ininya pada konteks regional ya di ASEAN dan bahkan juga beberapa konsep diadopsi oleh United Nations ya Habitat tentang konsep P3KT ini ya. Saya ingat dulu ada ketua UN Habitat itu datang ke Indonesia di hotel ini ya Arafat, jadi menetapkan ini salah satu konsep P3KT yang cukup baik itu sekitar tahun 78 itu ya itu. Jadi P3KT-nya. P3KT ada satu konsep untuk membangun infrastruktur di kawasan kumuh di kawasan perumahan rakyat termasuk memperbaiki dan sebagainya. Jadi saya kira hal itu juga masih relevan ya dalam konteks kita membangun infrastruktur di kawasan kumuh ini. Ya. Dan itu juga sudah dilakukan oleh beberapa pendahulu kita, baik di Jakarta ya di Surabaya yang sempat terkenal juga tuh Bu Risma ya dalam konteks ini kan pembangunan di kawasan kumuh. Jadi memperbaiki jalan setapaknya, menghijaukan dan sebagainya, memperbaiki saluran air dan sebagainya. Tapi memang dulu kita terkenal ya dengan P3KT-nya karena maaf bukan P3KT ya, tapi KIP, maaf saya salah ini. KIP, Kampung Improvement Program. Maaf saya. Jadi ngawur P3KT. KIP ya. KIP itu di-endorse ya oleh United Nations ya, KIP Kampung Improvement Program itu di-endorse oleh oleh UN Habitat menjadi satu contoh ya. Nah, tetapi itu memang diinisiat pada waktu itu juga ya dengan bantuan-bantuan ya Bank Dunia dan sebagainya untuk bisa. Nah, nampaknya sekarang harusnya sudah bisa secara normal inisiasinya, prosesnya itu sudah bisa dulu tumbuh nih, yang digenerate dari masyarakat sendiri untuk bisa membangun konsep KIP itu sendiri. Saya kira dengan konsep KIP itu. Ya.
Oke, setelah itu ada satu lagi ini Pak, Pak Riko Hardin. Ini pendapatnya terkait Kementerian Agraria Tata Ruang ini digabung dengan Kementerian Kehutanan yang tadi Pak Denny bilang. Kehutanan yang maha. Ya, ya. Sebetulnya pertanyaan ini juga sama dengan mengatakan bahwa kenapa juga nggak digabung dengan perindustrian, kenapa juga nggak gabung dengan kelautan, pertambangan, kenapa nggak gabung dengan kehutanan. Jadi sebetulnya konteksnya sebetulnya bukan gabung-gabung saja begitu ya. Kehutanan karena kerajaan juga. Nah, saya sendiri sebetulnya ya,